Bentar ya. Oke, hari ini terakhir untuk apa namanya untuk kuliah di offline ya. Minggu depan itu online. Kemudian nanti tugas untuk UASnya ada soal di pengulangan ya, kemudian ada soal yang namanya array sama soal yang metrik yang ini. Nah, nanti saya tugasin Anda untuk jadi nanti yang awasnya bukan pihak dosennya. Kalau UAS biasa staff. Nah, nanti UASnya open segala macam ya, terserah kamu mau open bawa apa deh, terserah dari rumah. Mau bawa kompor apa kerjain di sini boleh dibuka ya, bawa piring apa gitu ya. Jadi open semua karena ngoding semua kerjaannya. Baik yang namanya bahasa rakitan atau algoritma ya. Oke, hari ini kita ini dulu ya. Jadi kita main ke metrik. Metrik apa sih? Jadi mungkin Anda udah belajar metrik di matematika ya. Saya banyak metrik kalau di algoritma ya. Jadi saya udah lama nggak main metrik, itu zaman SD kelas berapa gitu ya. Nah, di sini metrik adalah susunan bilangan atau simbol atau ekspresi yang disusun dari baris dan kolom ya, sehingga membentuk bangunan persegi. Kayak tandanya metrik itu loh, tandanya pakai begini ya, tandanya. Awal. Dia datanya kalau misalkan kita balik ke array kemarin yang dituliskan ya. Data array itu data lari, jadi artinya data yang ada dalam table gitu ya. Kalau misalkan sama segini, ini adalah misalkan data angka 2, angka 3, angka 4. Ya, tipenya itu tipe integer karena bilangan bulat. Kalau main yang dituliskan itu kan A, B, C, D, menggunakan C, pecahan. Dia selalu ingat nama array-nya nama apa, nama metriknya. Namanya misalkan namanya A, ya, namanya 5. Oke, untuk satu baris, ini kan satu baris ya. Ini satu baris, kemudian ada 3 kolom. 3 kolom. Ya, jadi kalau Anda dapat data array segini, sebaris segini, itu dinamakan dengan array satu dimensi. Ingat, kalau satu dimensi itu cuma satu baris doang. Yang dilihat bukan jumlah kolomnya, tapi jumlah barisnya. Kalau cuma satu itu cuma namanya cuma satu dimensi. Ini cuma gampang mainannya. Lalu sampai pengulangannya besaran itu dalam pengulangan harga tidak dikeluarkan lagi dalamnya. Ya, kemudian cara mengamati seperti ini kan Anda tinggal gini ya. Misalkan nama metriknya kan nama array-nya kan A, berarti kan A, kemudian 0 sama dengan 2. A, kemudian 1, kemudian 3, A sama dengan 2, sama dengan 4. Ya. Ingat ya, array itu selalu diikuti dengan ini indeksnya 0 ya. 0, 1, 2. Ya, jadi indeks itu mulai dari 0, makanya di sini mulai dari A 0. Tandanya selalu menggunakan tanda place, ada tanda yang namanya begini. Kalau bahasa Inggris namanya place, kalau bahasa Inggris apa? Kurang begini, kurang lama. Kalau kurang begini, ya. Nah mungkin apa namanya ini? Terus bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggris lade, pisau. Ya, tanda seperti ini ada loh. Ya, itu selalu menggunakan ini. Makanya kalau kita deklarasi berarti kan apa? Sama array itu A, berarti tipe datanya apa? Dia tipe datanya ini kan bilangan bulat, berarti kita buat integer, kemudian A, nama array-nya, kemudian tanda ininya. Nah, ini kalau satu dimensi, satu baris berarti cuma ada satu di sininya. Kayaknya saya ngajarin metrik ulangan ke sini biar Anda kalau ini nggak paham soalnya apa lagi ya, makanya kemarin ketika dikasih tulis bingung ya, padahal kan udah gitu nanya dapat udah apa nanya ya tulis apaan itu ya gitu. A sama dengan lalu kalau dijawab nama new, kemudian apa namanya
integer, ada di sini integer, kemudian buka ininya sesuai. Kalau di sininya satu, berapa? Kita lihat 1, 2, 3, berarti ada 3 kolom. Berarti ada masukin 3 di sini. Kemudian tinggal kutip ini deklarasi. Baru sekarang nama ininya kita masukin dua-dua di bawah. Hari A. Ini 0, 1, 2 sesuai dengan nama tulisnya 0, 1, 2. Lalu ini isinya dalamnya. Nama dengan 2, 3, 4. Koma ya. Ada 3, 1, 2, 3. Kontennya 3 tapi boleh dari angka 0. Dan seperti itu namanya array satu dimensi. Kalau 2 dimensi gimana? 2 dimensi misalkan ada, saya punya 2 baris, berarti di sini ada angka lagi nih, angka lagi di sini misalkan 4, 5, 6 misalnya. Berarti kalau 2 dimensi deklarasinya misalkan nama array itu nama A, berarti integer A. Nah ini 2 dimensi, ini kosong 2. Ini sama dengan new lagi, new kemudian integer dot. Yang baris yang mana? Di atas saham. Yang baris sebelah sini paling kiri, ini kolom. Yang kebalikan. Nah, Anda lihat di sini. Ini ada 3 kolom. Berarti 1, 2, 3. Berarti ininya kolomnya ada 3. Baris seberapa itu nih? 1, 2, 2. Sebelum di sini, ini ya 2 sama 3. Itu mainannya. Jadi nanti kalau Anda dibuat nih, kalau dibuat seperti ini nih, dibuat jadi metrik, gimana? Ya dibuat metrik. Jadi kalau yang namanya algoritma itu atau gimana cara menyelesaikan berkasus. Kayak misalkan kasus seperti ini. Nanti angkanya mau dijumlahkan, dikalikan menjadi apa gitu. Karena di dalam pemrograman itu kasusnya video nyata itu banyak yang namanya data metrik. Ketika Anda punya data misalnya bawa data untuk data absensi, dan mau melihat yang namanya mahasiswa yang baik lagi kuliah misalnya, itu data guys dari Unika itu bisa dibuat, dicari datanya dari data itu buat metrik. Nah, jadi gimana dimetrikan? Dimetrikan akan menjadi seperti ini nanti. Yang kedua, jadi di sini ada 2 kolomnya, ada 3 ini. Ada 2, 3, 4, 5, 6, ya. Jadi di metriknya begitu, itunya ya. Kalau di metrik, jadi metrik A sama dengan kalau dari kotak begini ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini baris ini nih, karena 2 kolom kan. Ini dalam baris pertama, ini baris kedua. Nah contoh di kolom saya itu menggunakan metrik 22. Jadi artinya kolom 2 itu 2 kolom 2 baris. Berarti artinya begini nih. Ya, kalau ini namanya 2 kali 3. Metrik order 2 kali 3. Artinya itu kita lihat bawah kolomnya 2, barisnya 3. Kalau 2 kali 2 berarti cuma 2 begini. Tapi datanya begini doang di dalam kotaknya, di dalam tabelnya. Itu ya. Oke, gimana caranya kita metrik? Paham ya, metrik. Cara mengakses metrik sama dengan mengakses array. Jadi juga ada ya video cara mengasih array gimana. Oke, di sini sebagai contoh itu dimensi metriknya di bawah ini adalah 2 kali 3. Ya, oke lihat ya di sini 2 kali 3 di Google Meet ya Lele ya di slide-nya. Itu ada 2 kali 3 artinya 2 baris 2 kolom. Ya, kolomnya itu 1, 9, 13 baris pertama. Baris kedua itu 20, 5 sama min 6. Nah, itu untuk contoh metrik. Nah, kalau digambarkan sama seperti ini.
gambarkan. Jadi dua baris. Berarti di sini adalah 19 minus 13. Kemudian ini 20, ini ada 5, ini adalah 15. Ya, jadi 2 baris 3 kolom, 2 kali 3. Ya, maksud itu ya. Oke, kita lihat di Java. Satu array di Java dapat dibentuk mendefinisikan array 2 dimensi. Ya. Ini contoh udah ada, jadi sama seperti tadi aksesnya. Atau sama ya. Ini sama asalkan aja kan ada di sana. Jadi kalau misalkan di sini ada 2, 3, 4, berarti sama Anda lihatnya. Kalau ini kan cuma 2 baris itu. Kalau ini mainannya karena 2 dimensi, berarti gimana mainannya? Mainan 2 dimensi. Misalkan nih integer A 2 ini ya, 2 ininya sama dengan new integer buka. Nah, barisnya ada 2, kolomnya 3. Deklarasinya gimana? Kayak ini ya, kayak slide yang ditampil di Google Meet. Berarti di sini gimana? Anda misalkan nama arraynya A, berarti A ini dulu di bawah. Ya. Berarti apa? 2 sama 3 kan? Berarti nanti ada 3 baris. A berapa? Ini adalah A 0. 0 kan ini 0 kan? 0 1 kan 2 baris ya? 2 kolom 2 baris ya? A 0 berarti A kemudian 0 1 ini 0 0 ya? 0 nya juga 0 0 0 0 1 0 2 A 0 2. Lalu ini baris pertama yang ini. Baris kedua berarti jadinya A di sini 0 1 ya. 1 di sini 0. Yang ini sama. Berarti A di sini 1 kemudian 1 kemudian di sini 1 sama dengan 2. Itu cara mengaksesnya. Ya. Nah, ini kenapa yang sebelah yang bawah? Karena dia 2 ini integer 22, makanya kenapa di sini ada 2 dan 2 ada 00, 01, 10, 1. Karena contoh yang saya sebelah kiri itu menggunakan 2 baris 2 kolom. Nah, contoh yang Bapak tulis itu 2 baris 3 kolom. Ya, makanya sampai dia 3 sampai 2, sorry. 0, 1, 2 karena indeks mulai dari 0. Kemudian kalau yang di sampingnya lagi itu ada indeksnya kolomnya 3 ya, jadi kolom 3 baris 3 ya, itunya. Jadi ada 3, kalau digambarkan jadi seperti ini. Kalau 3 berarti 3 kan 3 panjangan lagi berarti 3. Kalau misalkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Ini artinya 3 baris 3 kolom ya. Ini kan baris 3 di 1, 2, 3 sini itu 3, 1, 2, 3. Paham ya? Di metrik. Nah, oke, contohnya kemarin saya udah di codingnya udah dari materinya deh. Ini kan udah kemarin tuh, udah di cara di apa namanya? Udah sentuhin waktu di array kan sama aja. Nah, karena metrik array. Jadi di situ for integer i sama 0, di koma i kecil 2, i plus plus ya. Nah, di situ kan for j sama dengan 0, yang ininya yang paling atas itu baris ya. Ingat kan di luarnya baris. Jadi yang j itu kolom. Jadi artinya kenapa di sini i sampai 2, ya kan kita butuhin cuma 2 angka yang tampilkan. Misalkan 5 dan 0, makanya kan di situ lebih kecil dari 2. Kan indeks mulai dari 0 sama 1 sampai ketika 2 selesai gitu ya. Nah, ini plus plus. Nah, ini saya tambahin di situ ada di print system.out.print, kemudian ada kutip ginian dia di print ininya. Nah, ini di print jadi print. Nah, ini dimasukin ininya. Di situ kan. Kayaknya ini kan materi yang kemarin yang ini mah. Cuma ganti doang matiknya doang sama saya.
Kemudian minus di I itu berarti untuk ininya untuk baris dulu berarti baris ini tutupnya ya. Jadi nanti ini keluarnya antara mulai dari angka apa namanya 5 kemudian 0 kemudian yang kedua itu 2 baris kedua tuh 2 dan 6 ya. Kemudian masukin bawahnya metrik, nama matriknya kan nama array kan metrik namanya. I-nya itu baris, J-nya kolom. Hah? J. Jadi kalau kamu ganti boleh, nggak masalah. Ini kan cuma nama variabel. Misalkan nih for integer I sama dengan I integer iip bisa boleh, nggak masalah. Ya nggak masalah karena itu ini nama variabel. Cuman harus sama ketika di sini kan diulang kan. Kalau di sini iip berarti bawahnya metrik I iip kemudian J. Ya itu kan ini. Nah, contoh yang ini deh, contohnya mana tadi metrik kan. Nah, kalau saya di run kan begini tuh, ya 5 0 2. Jadi artinya metrik 0 0 5, metrik 0 1 0 2 6. Itu yang menggunakan manual. Manual itu artinya udah diketikin sendiri angkanya 5 0 2 6-nya. Sekarang kalau kita dibuatnya apa namanya pakai inputan keyboard. Yang metrik 2 nih lihat sama aja bedanya cuma masukin doang nih ya. Ini sama saya masukin ini ada 2 baris ya. Nah ini saya mulai sengaja dimulai di angka 1 nggak ada 0. Kenapa? Di sini di baris ke berapa nih kita lihat di baris ke 17. Lihat di 17 baris ke 17 saya masukkan di sini I plus 1. Jadi meskipun saya di sini deklarasi mulai dari 0, I-nya itu di atas, di prosesnya di print I plus 1 artinya mulai dari 1. Kan 0 tambah 1 kan? Jadinya 1 1 itunya tuh bawahnya yang diisi. Dia juga sama dari 1 1. Makanya ketika di running, nah ini diisikan yang keyboard karena menggunakan fungsi udah saya ajarin dulu ya, pakai scanner nih. Java.putih.scanner. Jadi di sini masukkan nilai metrik A. Ini dari mana nih? Nah, input ini yang untuk masuk dari sini ya. Ini A ini. AIJ. Input sama next in. Inputnya tuh deklarasi dulu. Jadi scanner. Jadi scanner, spasi input, new scanner. Ya. Ini biasa deklarasi dulu. Nah, ini deklarasi dua metrik ya. Kemudian di sini Anda masukin input next in. AIJ kan untuk yang baris, J-nya kolom. Jadi kalau saya run, yang bawah yang B-nya ya. Bawah B-nya tuh sama aja, bedanya cuma angkanya doang. Jadi kalau siaran nih, nah, misalkan angkanya berapa, ini angkanya 4, ini 5, ini 6, ini 7, kemudian 8, 9, 10, 11. Nah ini diketik sendiri. Kalau tadi kan angkanya udah dideklarasi. Nah itu kayak yang terakhir ya. lagi berwaktu. Oke, sekarang metrik kalau udah dapat metrik, makanya saya tekan kenapa ada 2. Di metrik itu ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, dan sebagainya. Ya saya contohkan nanti cuma pengurangan penjumlahan ya. Di situ ada ditentuin, ada matrik A, ada matrik B, ada matrik A dan matrik B. Sebenarnya sih kayak array sama array juga, cuma namanya aja karena saya punya matrik. Matrik A sama dengan saya mempunyai mau menjumlahkan antara matrik A sama matrik B dan komisinya aturan harus sama. Matriknya ini matrik 2 ya sama matrik 2 ada tambahan ya. Misalkan matrik A katanya A sama dengan 7, 5, 4, 8, 9 nah, ditambah dengan matrik B. Nah, yang B yang B nya misalkan B nya itu misalkan 7, 10, 20, 5 karena ditambahkan. Nah, untuk menampung pertambahan itu kalau di Java dia butuh yang namanya untuk menampungnya masih pertama sama ini. Tapi kalau kayak ini aja
Saya punya persegi panjang nih ya. Persegi panjang kan punya panjang sama lebar. Anda misalkan mencari luas. Ini misalkan 5, ini lebarnya 7. Kan kalau luas berarti buat dulu luas sama dengan panjang kali lebar kan. Nah, kita butuh ini. Butuh yang namanya deklarasi yang lain. Sama di sini juga karena dia hasil penyamaan ada lebih, Anda membutuhkan yang namanya C. Ya, C yang menyediakan hasilnya, hasil dari pertambahan sama ini. Gimana kalau itu pertambahannya? Bohong kan? Ingat ya, dari matematika tambah gimana? Kayak matematika kan di komputer cuma nih komputer itu begini ya, cuma memindahkan program itu dari kita manual ke program. Biasanya dari hitungnya oke, dari aplikasi doang. Jadi kalau mau spesifik itu, sekarang nih lihat nih di sini misalkan pakai kan agak. Kalau kita sama bingung hitungnya, motonya ada berapa, ini bisa 1, 2, 3, 4. Iwan koreksi, ada motor masuk bingung. Jadi apa gitu? Kita tahu dengan 2 curian dia tak gimana motor hilang kan? Tuh itu kenapa mau aplikasi dari situ asalnya asal manual gitu. Sekarang gampangnya gini, itu manual cuma angkanya begini, cuma 2 ini kan, 2 kolom 2 baris, 5, 8. Namun ini sekarang bayangkan, sekarang Anda misalkan di Facebook ada beberapa orang yang menjadi satu guru seperti ini, satu orang yang apa sama orang ada anak sekolah bisa 10 orang punya 7, 8 gitu yang sedikit HP ini kan banyak banget ya kan. Kamu punya data sampai di rumah misalnya punya berapa itu berapa penghasilan per ini per tahun per bulan ada ada berapa yang namanya cabang nomor hitungnya di mana? Itu komputer itu ya aplikasi itu dari kita yang simple gitu kan ya, dari kan bisa berhari-hari kamu hitung coba hitung apa dapat begini kan, punya data ini sampai 100 juta per bawah itu nggak bisa sehari itu. Nah komputer kan bisa menggantikan itu. Makanya prosesnya algoritma itu gimana biar Anda itu dari mana itu bisa saat operasi gitu kan, ini mengucapkan. Tapi yang penting prosesnya apa? Jangan sampai nggak tahu. Kamu gimana membuat program tapi nggak tahu cara menghitung mesin panjang. Kayak saya nggak tahu betul cara konstruksinya kan. Karena yang penting kalau saya dari proses pemrogramannya ya. Jadi kalau misalnya mesin panjang nih, hitung luas. Kalau nggak ngerti cara hitung luas, mesin program hancur gitu kan. Jadi ngertiin dulu yang manualnya itu, baru kita buat aplikasinya gitu. Jadi luas berarti kan tidak luas, panjang kali lebar. Yang kasih gimana? Berarti kan kalau di Java integer p sama dengan 5 misalkan, koma integer misalkan l sama dengan 7, gitu kan? Ya. Kemudian sekarang gimana menentukan luasnya? Nanti luasnya itu ini. Nah karena luas belum deklarasi, berarti integer l sama dengan p lintang l. Itu kan, koma ini baru proses, belum keluar outputnya. Jadi kalau saya bikin komputer itu input, proses, output. Inputnya ini inputnya nilai input, terus input, nilai input. Prosesnya mana? Saya ini nih, hanya kayak lebar, luasnya ini proses sini prosesnya. Untuk outputnya berarti di print, tampilkan ke layar berarti sistem .out.print masukin luas gitu kan. Jadi kalau yang tadi belajar itu yang basicnya dulu dipahami dulu prosesnya dulu. Saya biasa teman orang yang suka kirim orang. Nah sekarang kalau misalnya gini, kalian misalkan dapat aplikasi namanya dapat yang namanya orang lain itu pesan aplikasi. Oh nggak dilihat, kan udah ada banyak internet camping aja udah, apa itu udah mau apa? Ini kan kalau gitu, kita nggak ada di sini ya mungkin maksudnya mahal gitu. Kalau kita udah mengerti basicnya, mulai tahu ngerti. Tapi orang nggak ngerti ya bingung gitu. Kayak kamu mau ujian yang nggak ngerti itu tetap lain. Sampai ngasih turun-turun nggak ngerti cuma lain gitu.
Cuma gitu. Ya, hilang mana? Hikmat boleh habis lagi. Oke ya, menteri A sama B. Ya, berarti yang ini misalkan yang 5, ini yang 4, ini 8, ini 9. Tambahkan tadi, tambahkan ya. Ini 7, 10, 25. Nah, makanya gimana? Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, jadi yang C-nya masih sama dengan 5 tambah 7, 12. 12, ini 28, terus 15. Saya kalau dengan 14 nih. 4 tambah 14, ini 15 ya? Sama ya? Oke, gitu aku. Kalau gitu ya. Saya dibuat cepat, aja penting udahan biar dua-duanya double. Kalau ngoding kan lama jadinya. Hah? Kotanya habis. Tapi bisa lihat rekamannya. Oke, nah kita perhatikan. Yang pertama di sini. ya udah. Wah, ini baru masuk ya. Iya, Pak. Dari tadi baru masuk. Oke, perhatikan dulu ya, saya jelasin ya. Jadi ini sama kayak tadi, cuman ini kita karena penjumlahan membutuhkan tambahan lagi. Jadi pertama kita buat input dulu, nanti kan masukkan nilainya, matriknya. Ini kita masukin pakai keyboard. Nanti kita bandingkan menggunakan keyboard di sini sama keyboard di assembly. Ya, jadi pertama karena kita menggunakan inputan scanner, ya, inputan menggunakan keyboard, berarti kita menggunakan scanner. Berarti pertama impor dulu japa.putih.scanner. Ya, ini diupload dulu, kemudian Anda di sini mulai scanner dipanggil setelah diimpor, kemudian namanya input. Ini yang penting nih, input ini namanya. Kemudian scanner new scanner system.in input ya. Nah, yang tadi tentuin ini nama metriknya A, nama metriknya. Karena 2 dimensi, ada kolom dan baris, berarti kita buat 2 place-nya. Kemudian new integer, nah ini tentukan Anda mau metrik berapa gitu. Kalau 2 itu berarti 2 baris 2 kolom. Ya. Nah, karena kita membuat kayak tadi ya, ditambahin 2 ini berarti di sini A sama B. Ini yang pertama ini menentukan kotak dulu ya, menentukan dulu kita membuat 2 metriknya. Kemudian C-nya untuk menampung pertambahan antara A dan B. Tentuin dulu di sini. Kemudian sistem not out masukkan nilai metrik A. Nah, ini baris yang ini untuk memasukkan nilai metrik A. Jadi sistem not print ini nanti akan di nongol ya ketika angka yang di printnya. Nah, ini kita buat pengulangan. Ingat ya, metrik itu membutuhkan pengulangan. Karena kan kalau kita nggak ada pengulangan, saya masukin angka 1 udah selesai. Nggak bisa angka 2-nya lanjut. Tapi dibatasin dengan di mana? Dibatasin ketika di sini ada port integer i0 mulai dari indeks 0, i lebih kecil dari 2. Artinya kalau udah saya masukin angka 0 ada 2 karakter, 2 angka itu selesai. Ya, i lebih kecil dari 2. Jadi artinya kan kotaknya ada 2 kotak. Kalau udah 2 kotak selesai udah habis 3 gitu. Kemudian i plus artinya di plus 1. Kemudian itu cirinya menggunakan ini namanya pengulangan bersarang. Artinya ketika saya buat pengulangan ada pengulangan di dalamnya. Nah, ini yang atas itu untuk baris, yang bawah untuk kolom. Ada 2. Jadi yang baris yang dipori di dalam itu untuk baris, kolom, yang luar untuk baris. Jadi saya urutannya sebelah sini. Ini yang baris, ini kolom. Ya. Kemudian lanjut untuk ini sama juga, ganti cuma nama variabelnya, karena kan nggak boleh nama variabel sama dalam satu satu halaman program. Hanya J sama dengan 0 sama mulainya J kecil 2, J plus plus. Nah, sekarang tampilkan nih. Setelah Anda masukin nilai A-nya akan tampilin nih beserta ininya.
I plus 1 yang saya jelasin tadi itu mulai dari angka 1, nggak di 0 indeksnya, karena di plus 1. Kan biasanya di potnya kalau komputer itu positif 0 mulainya, indeks array itu. Ini saya buat setting biar mulai dari 1. Jadi di plus 1 di sininya. J cukup sama kolomnya. Nah ini ketika Anda ini A, I, J, berarti kan A-nya itu, I-nya itu kan untuk yang baris, J itu kolom. Jadi input.next, inputnya dari mana? Dari scanner tadi. Karena kita mau buat tulisannya di input pakai keyboard. Next in itu artinya integer. Kalau Anda misalkan atasnya double, metriknya double, misalkan double spasi A, ya nanti di sininya input.next double. Ya. Nah sekarang yang bawahnya itu buat untuk yang mau buat yang B-nya. Jadi kalau jelasin sama aja. Ini untuk yang metrik masukan B sama harus sama kan, nggak boleh beda. Kemudian baru yang penjumlahannya, ini penting nih penjumlahannya. Jadi nanti Anda pengurang, nanti tugasnya pengurangan ya. Pengurangan cuma ganti doang. Gantinya di mana? Gantinya di sini doang nih gantinya. Nih gantinya di sini doang. Nah di sini gantinya. Yang beda tuh perkalian beda, perkalian sama penjumlahan beda. Jadi for int aja sama kayak tadi, tentuin dulu dia karena kita dua baris dua kolom sama. Nah ini baru masukin C-nya itu untuk metrik yang C. Mana yang C? Kita lihat C-nya. C-nya ada yang atas, tekan C-nya nih, metrik C. Masukkan di sini baru untuk J sama I sama J ya. Masukkan I ini sama J, baru masukin A. Ini metrik A, ini metrik B. Nah, masukin IJ-nya, baris kolom, masukkan, tambahkan. Ya, tambahkan nilainya. Kemudian sistem out print, masukkan penjumlahan metriknya. Ini print hasilnya. Kita lihat di sini. Ya, ini sama, tinggal print. Kita lihat tidak di running. Angkanya metrik A berapa? Metrik A. Metrik A itu nilainya 5. Ya, 5, bener gak 5? Yang 2 ya? 2, 3, 4. Oh, 5. Yang 548. Oh ya ini sebutin ya. Yang baris pertama ini yang baris pertama ya. 5, terus 8 ya. 8. Terus baris kedua berapa? 4 sama 9. Metrik B, yang B-nya berarti berapa? 7. 20. Terus 25. C-nya enter. Sama nggak C-nya? C-nya benar tuh, 12. Cuma ganti doang kan, sama hasilnya. Coba ini pakai coding manual. Gitu. Jadi algoritma gimana cara menyelesaikan yang hitungan si manual jadi aplikasi. Kalau pengurangan tinggal diganti aja di sininya nih, minus ininya nih, minusnya. Ganti aja minus. Nih. Ya kan, ganti doang. Nanti tugasnya ada itu. Masukin lagi nilainya tadi, misalnya ngarang aja nilainya. Bebas kan bebas kalau gini mah. 6, 7, 8, 9, 10. Ada minus berarti kan. Oh, jadi minus angkanya. Itu ini kurangin. Slide-nya nanti saya upload. Nah, ini ada codingannya semua lengkap di sini. Anda tinggal bisa ngelihat. Nanti tugasnya dikerjakan semua ya. Jadi artinya disalin ke biar Anda latihan. Kalau bisa tuh jangan ini, jangan langsung emang bisa copy paste sih. Orang di screenshot sama saya. Nah, kamu kalau saya kirim masuk codingannya ganti nama doang gitu kan. Maksudnya gini kan biar ngoding sendiri. Oh di minimal kan ada yang nempel tuh satu gitu kan. Kalau saya dulu orangnya kepo. Nih misalnya dapat gini, nyari di Google tuh pengertiannya. Misalkan apa sih pengertian misalkan scanner, nyari. Kalau saya gitu. Makanya kadang-kadang kalau dapat dari kampus ada mata kuliah aneh. Saya ini dulu sebelum kuliah itu searching dulu, nyari dulu. Kalau saya nggak mau mengajar, saya nggak mau ngajar. Beda sama dosen lain. Dosen lain itu dapat kelas ya terima aja. Yang penting honornya. Kalau saya enggak. Kalau sekiranya mata kuliah itu emang membebani hidup saya nggak mau. Karena ngebul, puyeng. Saya pernah ngajar di di Unisma. Itu nggak tiba-tiba nggak ditawarin dulu, tiba-tiba dikasih ini janjian jadwal mata kuliah itu mata kuliah mikro elektronika. Itu kalau STM guru elektro di SMK yang tukang praktik nggak ngerti coba. Nah saya orang informatika suruh ngajarin elektro coba bayangin
Kamu seminggu tuh galau beneran coba. Nyari-nyari tiap mata kuliah itu besok ngajar apaan gitu ya. Kadang-kadang diakalin ya presentasi ke anaknya gimana. Tapi anak emang kasar dekat-dekat sama anak ya. Tengahnya curhatan ngobrol coba dulu gitu kan. Sampai sekarang anaknya. Bener itu di kampusnya nggak ada materinya, bukunya nggak ada juga. Bayangin, apa saya mau ngapain coba? Ini saya begitu, saya nggak mau saya. Kalau misalnya nggak mau, ya udah daripada saya membebani pikiran. Bisa sih bisa ngajarin, cuman ngajarnya nggak maksimal gitu, cuman ngomong-ngomong doang udah gitu, nggak bisa kita puter-puter nggak diapa-apain gitu. Itu minimal, makanya banyak mungkin ada beberapa kamu hadapin dosennya begitu, saya ngalamin beberapa. Terus sekarang udah ada belum ngadepin? Biasanya ada. Lagi dosen yang cuma ngasih materi presentasi terus dari awal akhir. Sekarang kalau materi ini KKN, apa namanya PKN ya, kan boleh presentasiin. Nah, kamu kalau mata kuliah kalkulus di presentasi mau diapain? Coba bayangin kamu. Ya kan? Fisika diapain coba mau dihituin coba, mau dipresentasiin atau algoritma dipresentasiin. Enggak dapat. Nah, gitu. Kalau proyek kayak saya nih beberapa proses mata kuliah, presentasi di proyeknya boleh. Tapi kalau presentasi terus-terusan mah dosennya pertanyakan. Mungkin dia emang terpaksa ngajar, nggak ngerti sama dipaksa. Kalau saya tahu apa ya pada ngebul, kalau saya sih gitu, nggak bisa saya gitu yang lain. Kayak itu ya.